Selamat Hari Sabat. Saya gembira dapat bersama dengan saudara dan saudari dalam siaran kebaktian Hari Sabat. Tetap tenang dan bersabat di rumah. Sabat ini adalah sabat yang kelima dalam suku tahun yang kedua. Sebelum kita menyanyikan puji-pujian, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di syurga, kami ucap syukur atas berkat-Mu selama 6 hari yang lalu, sehingga pada sabat-Mu yang mulia ini, kami dapat berbakti kepada-Mu di rumah dan dimanapun kami berada Bapa. Saat ini, kami ingin memuji Engkau, mengangkat nama-Mu. Semoga Engkau bersukacita dan malaikat-Mu turut menyanyi bersama memuliakan nama-Mu. Kiranya puji-pujian ini Bapa dapat mengangkat hati kami lebih dekat kepadamu. Terima kasih Bapa karena Engkau mendengar doa ini, dan ini saya serahkan dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan yang kita sembah telah pun menebus kita dari dosa-dosa kita melalui pengorbanan anaknya, Yesus Kristus. Oleh itu, kita sangat bersukacita karena kita telah pun menjadi miliknya.
Mari kita sama-sama nyanyikan Aku Jadi Milikmu, LPMI 114. Aku jadi milikmu ya Tuhan, oh besarlah kasih-Mu. Tapi aku rindu dan percaya lebih dekat padamu, lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Sucikan aku dalam kerja-Mu oleh kuasa rahmat-Mu. Engkaulah pengharapan jiwaku, jadilah kehendak-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Oh kesukaan yang tak terduga di hadapan takhta-Mu. Bila ku sembah Tuhan di syurga, di sana Tuhan tunggu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Meskipun aku tidak tahu Tuhan akan segala maksud-Mu, bila aku dapat perdamaian baru sedang hatiku. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Kita sangat berbahagia karena telah dijanjikan sebuah kediaman yang baru, yang amat indah sebagai tempat untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Marilah kita hidup dengan penuh iman dan percaya, serta bersiap untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita nyanyikan Ada Negeri yang Amat Indah, LPMI 241. Ada negeri yang amat indah, kita lihat oleh percaya. Bapa kita tunggu di sana, menyediakan tempat yang aman. Darat mas di syurga, kita akan bertemu nanti. Darat mas di syurga, kita akan bertemu nanti. Kita akan bernyanyi nanti lagu syurga yang amat merdu, karena maut duka tiada lagi dalam negeri kekal yang baru.
Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa untuk mengubah hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan yang kudus. Mari kita nyanyikan lagu Berilah Padaku Alkitab yang Suci, LPMI 28. I used to hate the Adventists. If they had evangelistic series, I would throw stones on the roof. One day, Sihalava watched as many beautiful young ladies walked into the Adventist meetings. An idea popped into his head. I need a good wife, he thought. Maybe I can find one here. He entered the meeting and, sitting in the back, surveyed his options. One girl stood out to him, and after the meeting, he introduced himself. I didn't tell her about my bad past, and I started praying to impress her. We were married soon after, but instead of marriage and a beautiful wife fixing my problems, things got worse. Sihalava had a criminal record which caught up to him, and after being found guilty of murder, he was placed on the most wanted list. Realizing his situation, Sihalava fled to a remote forest. He lived here for 4 years. I was living like an animal in the woods. I had made a mess of my life and felt like there was no hope for me. Like the prodigal son who realized he had nothing to lose, Sihalava ventured out of the forest. Knowing his family had surely abandoned him, he went to the Seventh-day Adventist Church. An elder met him and assured Sihalava that his place was in the church and he was always welcome. These words brought a glimmer of hope to his heart. Though the church elder was very welcoming, the other members avoided me. My past began to haunt me again, and in fear, I returned to the woods.
But this time, Sihalavo took something with him to the woods. A radio. This was his only connection to the outside world, and he listened eagerly to different programs. One day, he stumbled across an AWR broadcast. The words stirred his soul, and he began to fall in love with the Jesus who would forgive a sinner like him. Excited about his new friend Jesus, Sihalavo began inviting other thieves and criminals in the area to come and hear the AWR programs too. Convinced of their salvation through the blood of Jesus, Sihalavo and 15 other ex-criminals came out of the woods and were baptized into the Seventh-day Adventist Church. Together with my friends who were once thieves, we built a church where we all worshiped together on Sabbath. Today, Sihalavo also leads out in a small group study where they listen to AWR programs and pray together. Sihalavo preaches like John the Baptist wherever he goes and is often called apostle by those who know him. AWR changed my life. Through it, I found forgiveness and hope. Hai kawan-kawan, happy Sabat. Nama saya Annabel. Nama saya Beben. Hari ini kami berkongsi pelajaran ke sekolah Sabat anak-anak untuk Sabat terima. Tajuk percakapan kita bila-bila masa dan di mana saja. Ayat hafalan dalam Nahum 29 ayat 12. Datang untuk berdoa akan membebaskan kamu. Kawan, tempat apa yang paling tenang yang kamu tahu? Katakan tempat itu istimewa untuk kawan-kawan berpikir. Yesus juga ada tempat yang sangat tenang sukaannya. Pada satu pagi dan masih gelap, sangat gelap, hampir semua orang tidur sebab masih pagi. Tapi ada satu orang yang sudah bangun. Siapa tuh kawan-kawan? Dia adalah Yesus. Setiap pagi, Yesus bangun sangat pagi sebelum semua bangun. Sebab dia suka masa ini karena sangat tenang. Inilah masa Yesus guna sendiri bersama Allah. Bila siang tiba, orang-orang akan keliling Yesus untuk meninggalkan Yesus dan bertanya padanya. Orang-orang membawa orang-orang sakit kepada Yesus untuk disembuhkan. Kanak-kanak suka Yesus bercerita. Yesus suka bercerita. Benar
Dia sangat sedih. Dia bagi tahu Allah tentang orang-orang yang sakit dan orang-orangnya perlu ditolong. Dia bagi tahu Allah tentang kawan-kawannya yang istimewa, yaitu murid-muridnya. Yesus meminta agar Allah tetap membuat dia kuat supaya dia dapat tolong orang lain. Kawan-kawan, Allah selalu menjawab doa-doa Yesus, dan dia akan menolong Yesus merasa selamat dan tenang. Bila Yesus terlesar berdoa, hatinya penuh kasih, dan Yesus akan bersedia untuk memulai hari bersama untuk orang-orang. Yesus bercakap dengan Allah masa pagi, dan Yesus mengajar, menyembuh, dan berita. Dengan diam-diam dia berdoa dengan Allah dalam hatilah. Dia meminta supaya Allah tolong sembuhkan yang sakit, sampaikan cerita-cerita dengan betul, jadi baik dan sabar. Dia bercakap pada Bapa di surga terpanjang hati. Kawan-kawan, kita boleh bercakap dengan Yesus bila-bila masa, di mana saja. Kita boleh bercakap dengan Yesus bila kita sedih, gembira, atau takut sangat. Kita dapat bercakap dengan Yesus dalam kereta, di sekolah, dan di rumah. Mari cari tempat istimewa di rumah kita sendiri untuk bercakap dengan Yesus setiap pagi. Nanti malam kita pilih lagi tentang tempat istimewa di rumah kita untuk bercerita dengan Yesus. Semua kita lalui, Yesus pasti akan dengar kita, karena dia sayang kita. Kawan-kawan, mari kita ucapkan terima kasih Yesus, karena kami boleh bercakap dengan Yesus bila-bila masa, di mana saja. Itu saja penjelasan sekelas sahabat kita hari ini. Terima kasih kawan-kawan karena bersama kami. Bye kawan-kawan. Bye lagi. The Seventh-day Adventist Church is a global community of faith, and we stand together under a common message. However, our diversity in language, culture, and personal expression can sometimes make us seem fragmented. How can we present ourselves in unity as Seventh-day Adventists? How can we use typefaces, colors, patterns, images, and layouts to let people know that they are looking at Adventist materials even before they see our logo? Most importantly, how can we create a system that is flexible enough to accommodate our diversity? The church symbol has been in use since 1997, and it is the most recognizable element of our existing visual identity system. It effectively encapsulates some of our most important concepts, so it remains a core component of the identity system. The symbol usually comes accompanied by text, the name of a local church or organization. Because of our global nature, it is also important to make sure that the design of our church logo works well across hundreds of different languages. To accommodate for this, we created a multi-language type system using Advent Sans,
an open source font designed specifically for the Seventh-day Adventist Church. This sleek universal font, accompanied by a flat, single-tone symbols, provide a modern, cohesive visual identity for our church. Colors hold cultural meanings. We want to celebrate that. While in the past, specific colors were recommended for global use, now in this new variable color system, the logo can be adapted to match or complement other layout elements, provided it always remains a single solid color. Aside from ensuring that the symbol continues to appear on materials, the new system allows for a wide level of flexibility. The symbol is now free to exist in isolation, detached from the name of the church or entity. When not using the Adventist symbol within the Sabbath column or locked up with an entity name, the preferred version is the knocked-out circular version, which allows for a more graphically pleasing layout. In addition to creating a universally cohesive logo system for our church, we are introducing the Creation Grid. The Creation Grid is a reference both to the prophetic timeline as well as the creation week that culminated in the seventh-day Sabbath. This is a 7-column layout structure to be used in the majority of design projects. It intends to communicate our conviction that every Sabbath is a celebration of our hope in the renewal of everything. The first 6 columns are yours to fill with text, images, illustrations, patterns, logos, or anything else. In those 6 columns, you should do all your work of communicating information. But the 7th column, the Sabbath column, is to be set apart, to be special and different from the other 6 columns, as a reminder and visual celebration of our prophetic identity. We all celebrate the Sabbath in different ways, so how you make the Sabbath column different and special is, to an extent, up to you. The principle to keep in mind is contrast. The Sabbath column can be filled with just about any background element: a full bleed image, a texture, pattern, illustration, bold colors, a gradient, or even white space, as long as it is beautiful and fills the entire column. Aside from full background elements, the 7th column should never include identifying marks or text of any kind, with the exception of the Adventist symbol. From billboards and print campaigns to books and pamphlets or even digital application, this new system of design will encourage individual creativity while keeping a cohesive look and prevent visual fragmentation of our identity. The ultimate goal of this visual identity guideline system is to help people know we are all Seventh-day Adventists. We are all different, but all excited about the beauty that is soon to come. Shalom saudara-saudara yang kami kasihi, para penonton dan pendengar saat ini, selamat hari Sabat. Sekali lagi kita bertemu dalam pelajaran Sekolah Sabat untuk program Tetap Tenang dan Bersabat di Rumah. Kali ini saya, Pastor Wizi Lentuni, bersama dengan Pastor Hamir, Pastor Daerah Tampaluri. Hai Pastor, apa kabar? Kabar baik, masih bertenaga. Amin. Jadi terima kasih atas kehadiran Pastor. Juga bersama saya kali ini pendeta muda, Pastor Benedict. Pastor, dari daerah Melangang. Dan apa kabar Pastor? Luar biasa. Amin. So, begitulah saudara-saudara. Kiranya hidup kita luar biasa selalu. Ya, luar biasa oleh karena Amen. Hidup kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini pelajaran kelima kita akan mendalami tajuk Sola Scriptura, hanya Alkitab. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh dalam pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Pastor Ben. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami di surga, kami bersyukur pada hari ini telah berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami dengan Roh Kudus agar kami mampu memahami akan maksud dari pelajaran Sekolah Sabat pada Sabat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kami kasihi, sepanjang kuartal ini kita sedang membincangkan tajuk besar bagaimana menafsir Alkitab. Sedikit penerangan untuk tajuk kali ini, Sola Scriptura.
Ini adalah bahasa Latin yang bermaksud hanya Alkitab, the Bible and the Bible only. Saudara dan saudari, seruan ini dikumandangkan oleh para pembaharu gereja seperti Martin Luther. Pada waktu itu gereja pada dasarnya sedang dalam kegelapan. Mereka telah mengabaikan firman Tuhan yang hidup. Orang awam tidak dibenarkan memiliki Alkitab mereka sendiri, apalagi kalau membacanya. Hanya pemimpin gereja yang dibenarkan untuk mempelajari, dan ada banyak pelajaran yang diajarkan oleh gereja telah menyimpang dari kebenaran. Oleh itu, para pembaharu gereja melihat bahwa tiada lagi dasar lain dari iman dan amalan kita sebagai pengikut Kristus Yesus kecuali firman Tuhan, yaitu Alkitab itu sendiri. Seperti dalam ayat hafalan kita katakan, sebab firman Tuhan hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Saudara dan saudari, apakah benar bahwa Alkitab adalah sebagai kuasa tertinggi untuk dasar iman dan amalan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus? Kita akan melihat beberapa lagi persoalan yang lain untuk pelajaran sekolah Sabat pada kali ini. Saya suka pembaharu gereja. Saya ingin memulai dengan pernyataan apa yang dinyatakan oleh pembaharu gereja Martin Luther. Dia mengatakan kitab suci saja adalah Tuhan yang sebenarnya dan menguasai semua tulisan dan doktrin di bumi. Nah, saudara-saudari, prinsip sola scriptura, hanya Alkitab ini telah ditekankan oleh para pembaharu Protestan. Dan sebagai Seventh-day Adventist, prinsip inilah yang kita mahu terapkan dan mengakui bahwa Alkitab memiliki kuasa tertinggi untuk dasar iman dan amalan kehidupan kita. Ya. Kalau kita lihat dalam Yohanes 17 ayat 17, Yesus mengatakan pada waktu dia berdoa untuk murid-muridnya, dia katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Di sini Yesus mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah sumber, adalah kebenaran itu sendiri. Di dalam ayat yang lain juga mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. J.K. Hedge. So, kita melihat di sini bahwa firman Tuhan itu adalah daripada Tuhan dan adalah kebenaran itu sendiri. Dalam 2 Petrus 1 ayat 19 sampai 21, Petrus mengatakan, adalah merupakan satu kesaksian Petrus. Dia katakan, kami diteguhkan oleh firman yang disampaikan oleh para nabi. Firman ini adalah hasil inspirasi Roh Kudus. Maksudnya saudara dan saudari, Alkitab ini adalah inspirasi daripada Roh Kudus, dan di dalam Alkitab ini, firman Tuhan ini, Petrus katakan, kami diteguhkan oleh firman itu. Saudara dan saudari, di dalam Kisah Para Rasul juga ada contoh. Mengatakan, maksud saya dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 11, cerita mengenai bagaimana Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang di Berea. Dan orang-orang di sana begitu luar biasa sekali. Kenapa? Karena mereka tidak mendengar dan telan mentah-mentah apa yang Paulus sudah beritakan kepada mereka. Tetapi mereka katakan, benarkah demikian? Mari kita selidiki firman Tuhan. Maksudnya mereka menganggap firman Tuhan yang ada pada waktu itu adalah satu alat yang begitu penting untuk menentukan apakah ajaran itu benar, apakah ajaran itu tidak benar. Jadi saudara dan saudari, Alkitab adalah sebagai kuasa tertinggi untuk dasar iman dan amalan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Nah, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Pastor Ben. Alkitab digunakan pada zaman Yesus Kristus dan pada gereja permulaan itu ada sedikit perbedaan dengan Alkitab yang kita gunakan saat ini. Maksud saya ialah sekarang kita ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi bagi mereka hanya perjanjian lama. Kita percaya bahwa Alkitab ini merupakan suatu kesatuan juga. Ya, suatu kesatuan. Soalannya ialah bagaimana pastor boleh menjelaskan tentang adanya kesatuan Alkitab itu sendiri. Dan bagaimana
dengan pandangan segelintir yang mengatakan bahwa tulisan dalam Alkitab ini saling bertentangan. Silakan Pastor. Ya, terima kasih Pastor Wizi. Kita punya pelajaran sekolah Sabat mengatakan bahwa seluruh Alkitab merupakan hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Caranya yaitu melalui manusia. Nah, oleh sebab itulah mengapa Alkitab itu dikatakan sebagai kesatuan? Oleh karena sumbernya adalah satu. Nah, disebabkan sumbernya adalah satu, yaitu Allah, maka seluruh kitab di dalam kitab suci adalah satu kesatuan dan juga selaras. Nah, kalau kita lihat Alkitab kita, sebenarnya di dalam kitab kita ini tidak ada yang bertentangan. Mungkin ada orang yang pernah membaca sesuatu ayat, seakan-akan ayat yang ini dan ayat yang ini bertentangan. Tapi sebenarnya tiada satupun ayat di Alkitab yang bertentangan, tapi pemahaman manusia lah yang terbatas untuk memahami akan firman dari Tuhan. Nah, kesatuan dalam dan keselarasan Alkitab itu penting oleh karena doktrin dan pengajaran gereja berdasarkan Alkitab. Nah, oleh sebab itulah manusia boleh saja berpegang teguh kepada Alkitab dan juga menggunakannya sebagai pemberi nasihat. Nah, mari kita baca di dalam Titus 1 ayat yang ke-9. Oke, Titus 1 ayat yang ke-9. Mari kita baca Titus 1 ayat yang ke-9. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Nah, melalui ayat ini kita boleh diyakinkan bahwa Alkitab itu memang benar-benar boleh memberikan nasihat dan juga pengajaran kepada setiap manusia. Mengapa demikian? Karena Alkitab itu adalah kesatuan. Seluruh isi dalam Alkitab itu merupakan nasihat untuk kita semua. Bayangkan jika Alkitab itu tidak memiliki kesatuan dan juga keselarasan, maka bagaimana gereja dapat menemukan doktrin-doktrin yang sekarang ini? Oke, betul. Jadi ada beberapa poin penting terkait kesatuan dan juga keselarasan di dalam Alkitab. Yang pertama, Alkitab menjadi penafsir dirinya sendiri. Tidak boleh seorang manusia mentafsirkan Alkitab itu tanpa tangan dari Allah. Bisa saja kalau misalnya saya menafsirkan Alkitab, boleh saja saya salah paham atau salah mentafsirkan Alkitab itu. Nah, oleh sebab itulah kalau kita mempelajari Alkitab, kita perlu bantuan dari Roh Kudus. Karena seperti pelajaran kita yang Sabat lalu, Alkitab itu sumber dia adalah dari siapa? Roh Kudus atau Tuhan. Oleh sebab itulah kita perlu Roh Kudus untuk menuntun kita. Nah, yang kedua, pembentukan doktrin yang tetap. Di dalam Alkitab, doktrin itu tetap. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang boleh dikurangi. Nah, yang ketiga, gereja memiliki standar yang tetap untuk membezakan benar dan yang palsu. Dan ini memang benar ada di dalam Alkitab. Ya. Alkitab jelas mengatakan yang benar itu apa, yang palsu itu apa. Oleh sebab itulah kalau ada topik yang dipermasalahkan di dalam Alkitab, bukan Alkitab itu yang salah, tetapi manusia yang salah. Karena pemahaman manusia sudah terbatas. Mungkin saja ada sesuatu ayat yang seakan-akan saling bertentangan, tetapi sebenarnya tidak. Sebab manusia lah yang mempunyai keterbatasan untuk apa? Memahami Alkitab. Sebab Alkitab adalah perkataan Allah. Amin. Jadi Alkitab itu merupakan kesatuan. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pastor Ben. Bermaksud Alkitab ini bukan hanya sumber kebenaran, tapi juga suatu keajaiban. Saya katakan keajaiban karena ditulis oleh pelbagai latar belakang dalam masa berlainan, tetapi tetap ada kesatuan. Oleh karena penulis sebenarnya ialah
Roh Kudus. So, Pastor Hamir, saya ada soalan berkenaan dengan kejelasan Alkitab itu. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa Alkitab itu bukanlah kumpulan tulisan yang kabur-kabur atau tidak jelas? Terima kasih Pastor Wiji. Sebenarnya walaupun ada beberapa petikan yang sukar dimengerti dalam Alkitab, tetapi Alkitab cukup jelas bagi siapa saja untuk memahaminya. Kita lihat ada 8 perkara yang saya sentuh di sini untuk menjawab soalan itu. Oke. Yang pertama ialah kita lihat bagaimana Yesus berkata kepada Farisi dan juga pemimpin-pemimpin agama dahulu. Dalam Matius 21 ayat 42 dan juga Matius 12 ayat 3 dan 5, Matius 19 ayat 4, Markus 12 ayat 10 dan 13 ayat 14, Lukas 6 ayat 3 hingga 4. Semua itu menekankan kepada kita bahwa ada kepentingan untuk membaca. Yesus menekankan, kamu ada bacakah? Nah, seperti begitulah. Kamu udah baca? Nah, artinya pertama bagian di sini adalah dia boleh dipahami apabila kita membaca dan membaca. Oke. Dalam Wahyu 1 ayat 3 juga, berbahagialah orang yang membaca dan mendengar dan serta melakukannya. Dan ini kita ambil peduli sebab mendengar, membaca itu sangat penting serta melakukannya. Berarti melakukannya itu adalah ada pengalaman kita bersama-sama dengan firman Tuhan itu. Ya. Dan yang kedua, kita diberikan peluang untuk mendalaminya. Sebab itu adalah tulisan Roh Kudus menurut Pastor Ben tadi, satu kesatuan, ilham oleh Roh Kudus. Kita ada peluang untuk mendalaminya. Dan terbuka. Yang ketiga pula adalah terbuka kepada semua orang yang percaya. Kalau kita benar-benar mencari kebenaran tersebut. Dan yang keempat di sini ada yang literal dan jelas dikatakan dalam Alkitab. Ada juga perlambangan, tapi dia diberi penjelasan juga. Dan yang kelima, Alkitab itu sendiri yang jelaskan. Contohnya simbol-simbol dalam Alkitab kita boleh pahami melalui Alkitab. Dan yang keenam pula, sebenarnya bahasa Alkitab ini dibawa ataupun digunakan dari pertuturan manusia itu pada waktu itu, cuma dia diilham oleh Tuhan. Dan kita boleh katakan mereka menggunakan kata-kata yang tidak subjektif, tidak terkawal, dan tidak mempunyai banyak makna dalam satu ayat pun. Jadi yang seterusnya, yang ketujuh, memang firman Tuhan itu khususnya senang kita pahami sebab ada ajaran asas dia. Topik contohnya, topik keselamatan dan kehidupan kekal. Dan yang terakhir yang saya sentuh di sini ialah yang ke-8, Alkitab senang kita pahami yang jelas, tetapi ayat yang sukar adalah yang kita tidak paham itu, yang ataupun yang maksud saya yang kita paham itu sebenarnya jelas, tapi masalahnya manusia yang menolak. Jadi tidak pahamlah, sebab dia tolak itu kebenaran di situ. Kebenaran yang jelas. Yang jelas di sana dia tolak. Jadi disitulah dia tidak paham. Dan sebagai contoh lah, satu pengalaman saya dulu yang dari semua perkara ini, dulu saya tidak paham itu apa itu perkataan takut akan Tuhan. Contohnya saya baca Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan, ada permulaan hikmat kata di sana. Apa ini saya kata. Jadi bila saya baca ini buku Amsal, rupanya ada jawaban tersendiri di sana. Boleh dipahami. Sana Amsal 8:13 dia mengatakan takut akan Tuhan itu membenci kejahatan, membenci kesombongan. Nah, ini saya katakan yang tidak sekolah. Saya katakan bukan tidak sekolah, ataupun yang tidak tinggi pengetahuan, ataupun yang
bijaksana pun ataupun yang tinggi pelajaran pun sama-sama mereka senang memahami ini Alkitab. So ada 8 ya, Pastor? Ya, ada 8 Ada 8, jadi amin. Amin. Walaupun banyak mungkin kita tidak ingat semuanya, tapi kita bersyukur karena message Alkitab itu jelas dan dapat dipahami bila Roh Kudus beserta dan memimpin kita, ya. Dan sekarang ini kita ingin tahu bagaimana kita melakukan penafsiran Alkitab dengan cara yang benar, ya. Pastor Ben, apakah yang dimaksudkan oleh kitab suci menafsirkan kitab suci itu sendiri? Ya, terima kasih. Soalan yang luar biasa. Jadi Alkitab dapat berfungsi sebagai penafsirnya sendiri. Ini juga pernah dikatakan oleh Ellen G. White yang kita boleh lihat di dalam seri Membina Keluarga, jilid ketiga, muka surat 176. Dikatakan di sana bahwa Alkitab itu sanggup mentafsirkan dirinya sendiri. Nah, karena apa alasan kita untuk mengatakan bahwa Alkitab itu mampu mentafsirkan dirinya sendiri? Alasannya apa? Karena adanya kesatuan di dalam Alkitab, maka Alkitab mampu mentafsirkan dirinya sendiri. Mari kita baca di dalam Lukas 24. Lukas 24 ayat yang ke-27. Lukas 24 ayat 27 dan juga 44 dan 45. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat yang ke-44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur. Ayat yang ke-45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi maksudnya adalah Alkitab itu mampu mentafsirkan dirinya sendiri, tetapi harus kita pahami juga, bukan berarti kitab yang berbentuk buku ini dia yang mentafsirkan diri dia sendiri, tetapi melalui Roh Kuduslah Alkitab itu dapat ditafsirkan. Karena hasil adanya Alkitab sekarang ini melalui Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang akan membuat kita memahami akan isi di dalam Alkitab. Kadang-kadang manusia juga berusaha untuk mentafsirkan Alkitab. Tetapi kalau kita bandingkan apa kelebihan Roh Kudus yang mentafsirkan dengan manusia yang mentafsirkan Alkitab itu. Kalau Roh Kudus yang mentafsirkan Alkitab, ianya dapat menjelaskan lebih jauh makna yang terkandung di dalam Alkitab. Manakala kalau manusia yang mentafsirkan, manusia mempunyai keterbatasan untuk apa? Untuk menyampaikan atau memahami apa yang ada di dalam Alkitab. Oleh sebab itulah Ellen G. White mengatakan Alkitab mampu mentafsirkan dirinya sendiri. Dan sebab itulah kalau kita mau bandingkan ayat dengan ayat, seharusnya kita perlu lihat bahasa yang asli. Karena itulah salah satu cara kita untuk mentafsirkan Alkitab. Dan sudah pasti atau sudah tentu kita perlu dorongan dari Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk memahami isi Alkitab. Dan cara yang lainnya lagi adalah kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh, kita serahkan kepada Tuhan dan rendahkan hati supaya kita mampu memahami apa sebenarnya yang ingin Alkitab sampaikan kepada kita. Sehingga akhirnya apa yang sudah kita pahami yang telah diberikan oleh Roh Kudus atau Alkitab, kita juga mampu untuk menyampaikan itu kepada orang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Pastor Ben. Kalau kita lihat dalam kitab Daniel ada pernyataan mengenai binatang-binatang
di dalam kitab yang lain ada sebut hal itu dan menjelaskan hal itu, apa maksud itu binatang-binatang. Dan kita melihat itu adalah bermaksud kerajaan kan, menggambarkan kerajaan. Jadi Alkitab itu sendiri yang dimana kita boleh rujuk, kita boleh lihat dan mengerti, memahami hal-hal yang mungkin sukar kita pahami. Jadi ini bermaksud kita tidak dapat menafsir Alkitab itu dengan pikiran kita sendiri, pikiran kita yang sudah dicemari oleh dosa. Jadi kita juga harus merujuk keseluruhan Alkitab itu sendiri. Inilah yang dikatakan Alkitab itu menerangkan dirinya sendiri. So Alkitab tidak membuatkan kita bingung, tapi diterangkan apa yang maksud, apa yang tertulis di dalam Alkitab itu. Jadi baiklah, saat ini saya ingin mengajukan soalan kepada Pastor Hamir pula. Ya, kita ada mendengar bahwa ada nabi yang tidak menulis apa-apa dalam Alkitab. Benar? So, begini, kita juga mendengar ada beberapa tulisan yang disebut sebagai bukan canonical. Ada kitab-kitab yang disebut, tapi bukan dimasukkan dalam keseluruhan Alkitab itu, 66. So, apa yang pastor dapat jelaskan dengan perkara ini, ataupun dalam perkara ini? Dan bagaimana pula dengan Ellen G. White? Oke, terima kasih Pastor. Memang benar terdapat nabi-nabi dalam Alkitab yang tidak menulis apa-apa atau yang tulisannya tidak disimpan. Itu tidak bermakna mereka kurang mendapat inspirasi. Sebagai contoh, sebenarnya Yohanes Pembaptis dianggap sebagai nabi agung. Di dalam Lukas 7 ayat 28, dia tidak menulis apa-apa. Dan begitu juga dengan Ahia, orang Silo. Ahia. Jadi Ahia, 1 Raja-Raja 11 ayat 29 hingga 31. Begitu juga dengan Huldah, Nabiah, ya, dalam 2 Raja-Raja. Agabus dalam Kisah 11 ayat 27 dan 28. Begitu juga dan Barnabas dan Simeon, Kisah 13 ayat 1. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan telah berjanji bahwa akan ada nabi-nabi yang diilhami pada zaman akhir dan juga zaman kita. Dan memang Ellen G. White itu bagi gereja kita salah satu daripadanya. Sebelum saya terangkan Ellen G. White, soalan yang ada kaitan dengan kitab-kitab yang bukan di dalam kanonika itu. Contoh kalau dulu kita lihat ada orang panggil deuterokanonika. Ya, di antara orang tulis itu di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sekarang. Itu kita lihat dalam Alkitab Yesus tidak pernah memetik itu. Dan doktrin-doktrin di sana ialah bertentangan dengan apa yang diterima oleh kanonika. Jadi itu salah satu daripadanya. Selepas Injil ini juga ditulis seperti Injil Matius, 4 Injil itu, Matius, Lukas, Yohanes, ada satu Injil keluar yang orang anggap yang hebat juga sekarang orang baca-baca itu Injil Thomas. Ya, lebih kurang masalah di sana ialah dari tahun penulisan dia pun sendiri pun orang tidak tahu mana satu yang betul, 40-an kah sampai 100-an kah. Sebab Alkitab ini kita lihat dalam sejarah Alkitab yang 66 yang kita pelajari yang ada sekarang lebih kurang sudah siap pada tahun lebih kurang 100 tahun 100. Jadi dari segi penulisan Injil Thomas pun masih orang keliru. Dan saya lihat ini Injil Thomas dia tidak dimasukkan di dalam kanon sebab menurut pengkaji pada waktu itu dan penerimaan mereka, dia macam pengajaran dia mistik. Kita pakai mistik, dan Yesus sebagai juru selamat tidak jelas. Macam Yesus ini rahasia. Dan kalau kita
kalau kamu ada kesempatan baca ayat yang 114 itu, dia kata si Maria itu macam dia yang perempuan lah, tidak layak mau jadi mau dapat keselamatan, malah dia harus jadi lelaki dulu baru dapat keselamatan. Ini ya. Jadi inilah pengajaran-pengajaran di sana yang mereka yang diilham oleh Tuhan untuk mengumpul dan memelihara kitab ini, mereka tidak terima ini Injil. Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh Yesaya dalam 8 ayat 20 itu, di mana mengatakan kalau tidak ada fajar ataupun kalau tidak ada terang di sana, fajar mereka tidak ada. Jangan terima. Ya, jangan terima. Kalau ajarannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya, dengan apa betul. yang tertulis, ya betul. ya tidak ada terbit, tidak ada fajar, tidak ada terang. Terbit dari sana, tidak terang. Jadi mengenai dengan Ellen G. White saya melanjutkan di sini. Ellen G. White memang jelas. Saya ada beberapa catatan di sini. Saya tidak menghafal semua tulisannya, tapi saya ada catatan. Bagaimana pula dengan tulisan Ellen G. White? Ellen G. White sendiri mengatakan kepada kita bahwa dalam The Great Controversy 595, Alkitab adalah asas dan pusat dalam semua pemikiran dan teologinya. Alkitab adalah otoriti tertinggi dan norma dan standar tertinggi untuk semua doktrin, iman, dan amalan. Saya ringkaskan saja itu. Dan The Advent Review dan Sabbath Herald, Januari 20, 1903. Dia mengatakan bahwa tulisannya itu ataupun testimoninya itu, kesaksiannya itu hanya cahaya yang lebih kecil untuk memimpin lelaki dan wanita kepada cahaya yang lebih besar. Ya, maksud lebih besar itu Alkitab. Ya, jadi dalam Testimony for the Church volume 2 surat 605 juga mengatakan testimoni ini tidak perlu sekiranya kita mahu guna Alkitab sebagai bahan kajian dengan keinginan mencapai piawai Alkitab dan kesempurnaan Kristen. Nah, masalah di sana katanya oleh sebab kita mengabai Alkitab, maka testimoninya itu ataupun kesaksian Ellen G. White-nya itu kita perlu. Jadi sebenarnya di sini ialah kita lihat bahwa tulisan-tulisannya itu digunakan ataupun Tuhan meletakkan di sana ilhamnya Ellen White untuk meletakkan ajaran-ajaran ataupun kebenaran Alkitab untuk umat percaya mempraktikkan di dalam kehidupan mereka pada zaman-zaman akhir ini. Jadi kenapa pula kita wajar menguji tulisannya? Oke. Sudah dijelaskan tadi kenapa kita harus menguji tulisannya, sebab Tuhan katanya di dalam tulisan The Great Controversy 526 bab yang ke-32 dia mengatakan Tuhan telah memberi cukup bukti dalam firman-Nya tentang sifat ketuhanannya. Artinya dia mengatakan bahwa Alkitab itu sudah cukup jelas dan cukup bukti. Itulah sebabnya setiap testimoninya itu harus diuji dari Alkitab. dengan menggunakan Alkitab. Jadi dia mengatakan kepada kita dalam tulisannya seterusnya dalam selected messages. Di sini ada saya tulis yang mengatakan kepada kita, ketika Anda menjadikan Alkitab makanan dan minuman, kita akan dapat memahaminya ketika Anda menjadikan prinsipnya unsur-unsur watak Anda akan lebih tahu bagaimana menerima nasihat dari Tuhan. Saya rasa ada di bagian belakang sekolah sahabat kita ini. Kamu boleh lihat di sana. Dan janganlah kita gunakan selalu kata Ellen G. White sendiri. Dia mengatakan menurut Ellen G. White ataupun Nyonya White mengatakan seolah-olah Ellen G. White punya tulisan itu lebih tinggi dari Alkitab. Ya, jadi selalulah kita gunakan menurut Alkitab. Seperti begitu. Jadi Ellen G. White sendiri mengagungkan Alkitab
Meninggikan ya, Alkitab. mengagung dan meninggikan Alkitab lebih tinggi daripada testimoni dia. Oke, Terima terima kasih. kasih. Ya. Jadi amin dengan penjelasan itu. Saya tidak lagi menambah apa-apa lagi karena saya pikir penerangan pastor sudah cukup jelas ya. Dengan itu terima kasih dengan penjelasan dari rekan sepelayanan saya, Pastor Hamir dan Pastor Ben. Kiranya semua yang sudah dibincangkan sebentar tadi dapat menjadi berkat kepada kita semua pada sabat ini. Jadi kita saat ini sudah tiba untuk penutupan perbincangan ini. Sebelum itu saya senang membawa kita sekali lagi melihat kepada ayat hafalan kita. Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara-saudara, firman Tuhan apa? Hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Sebagai kesimpulan untuk sekolah sahabat kita pada minggu ini, marilah kita memandang bahwa sola scriptura, hanya Alkitab dan hanya Alkitab saja dasar pertumbuhan iman dan juga amalan yang merangkumi segala aspek kehidupan kita. Alkitab itu adalah firman Tuhan yang hidup, berasal dari pencipta langit dan bumi. Maka ianya dapat dipercayai dan mampu menjadi penuntun dalam apapun keputusan hidup kita sehari-hari. Kita harus mempelajari Alkitab ini dengan cara yang benar, sehingga kebenaran itu menjadi pembebas kita secara penuh. Dan kita dapat menjalani hidup yang kudus, sementara menanti dan mempercepatkan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Kami doakan semoga firman Tuhan yang hidup ini terus menjadi inspirasi yang penuh dengan pengharapan, penghiburan, dan dorongan kepada Anda. Mari kita tutup perbincangan ini dengan doa dipimpin oleh Pastor Hamir. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terpuji namamu. Engkau yang maha kuasa memberikan kebijaksanaan, pengertian kami terhadap firman Tuhan. Kesatuan dan juga pemahaman firman Tuhan. Engkau yang maha kuasa, dengan kuasa Roh Kudus kami dapat memahaminya sepenuhnya. Dan kejujuran dan kesetiaan kami mohonkan dari Tuhan yang maha kuasa membimbing setiap kami untuk mempelajari dan lebih dekat dan berubah di dalam kehidupan kami kepada kehidupan yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang kami kasihi, dengan ini sampai di sini saja program Sekolah Sahabat kita untuk terbitan Sabah Mission. Jangan lupa untuk kongsikan dan sebarkan kasih Tuhan kepada semua. Marilah kita tetap tenang dan bersahabat di rumah. Tuhan memberkati dan jumpa lagi. In heavenly armor we'll enter the land. The battle belongs to the Lord. No weapon that's fashioned against us will stand. The battle belongs to the Lord. We'll sing glory, honor, power and strength to the Lord. We'll sing glory, honor, power and strength to the Lord. When the power of darkness comes in like a flood, the battle belongs to the Lord. He's raised up a standard, the power of his blood. The battle belongs to the Lord. We sing glory, honor, power and strength to the Lord. We sing glory, honor, power and strength to the Lord. Power and strength to the Lord. Selamat sahabat kepada semua umat Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini.
Terima kasih kerana memilih untuk mengikuti siaran kebaktian. Tetap tenang dan bersabat di rumah bersama Hope Media Sabah. Pada sabat ini, saya ingin mengongsikan satu pelajaran yang bertajuk mempersiapkan barisan hadapan untuk akhir zaman. Terlebih dahulu, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita akan berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami sudah bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh-Mu mengurapi kami satu persatu, sehingga kami dapat memahami pelajaran yang Tuhan mau kami terima pada sabat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita banyak mendengar tentang barisan hadapan sejak wabak virus COVID-19 ini menular di seluruh dunia dan di negara kita khususnya. Barisan hadapan merujuk kepada staf kesihatan dan petugas-petugas yang bertungkus lumus menyelamatkan rakyat Malaysia dalam menangani wabak ini. Sememangnya kita berterima kasih kepada barisan hadapan. Ada satu cerita dalam Alkitab yang juga menyebut tentang barisan hadapan, tetapi ini dalam istilah ketenteraan. Cerita ini terdapat dalam 1 Samuel pasal 17. Ketika Daud masih muda, 3 daripada abang-abangnya merupakan barisan hadapan yang menentang tentera Filistin. Apa yang sangat menakutkan bagi seluruh tentera Israel pada masa itu ialah kehadiran seorang kesatria yang bernama Goliat, berketinggian 6 hasta lebih sejengkal, yang bermaksud 9 kaki 6 inci lebih kurang. Dan bukan saja badannya yang tinggi dan besar, mulutnya juga besar. Dia juga berulang kali mencabar dan mencemuh tentera Israel. Apabila dia menggertak barisan tentera Israel, mereka akan melarikan diri dengan penuh ketakutan. Tentera Israel tidak bersedia berhadapan dengan musuh mereka. Pada waktu itulah, Daud yang masih muda telah disuruh oleh bapanya untuk menghantar makanan kepada abang-abangnya yang berada di medan perang. Sementara tentera Israel menggeletar ketakutan, Daud berkata dengan berani, "Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat itu sehingga dia mencemuh barisan perang daripada Allah yang hidup?" Nampaknya Daud yang masih muda, dia lebih bersedia untuk berdiri di barisan hadapan berbanding tentera Israel yang lain. Persoalan kita, apakah yang ada pada Daud yang membuat dia bersedia untuk bertarung di barisan hadapan melawan musuh orang Israel? Dan inilah yang kita mau pelajari dari firman Tuhan pada hari ini. Kita harapkan dengan mengetahui rahasia Daud, kita juga dapat mempersiapkan anak-anak kita sebagai barisan hadapan pada akhir zaman, yaitu masa sekarang. Sebagai umat Adventist yang sudah memahami tentang nubuatan akhir zaman, maka seharusnya keutamaan kita sebagai ibu bapa, pemimpin-pemimpin gereja adalah untuk mempersiapkan anak-anak menjadi barisan hadapan pembawa Injil ke seluruh dunia. Namun Yesus juga telah memberi amaran tentang penipuan besar iblis pada akhir zaman. Matius 7 ayat 15. Berjaga-jagalah tentang nabi palsu yang datang kepadamu dengan pakaian domba, tapi sebenarnya serigala ganas. Matius 24 ayat 24. Kerana beberapa Kristus palsu dan nabi palsu akan muncul dan menunjukkan pelbagai mukjizat serta keajaiban untuk
memperdaya orang, kalau boleh termasuk umat pilihan. Apakah yang Daud miliki yang membuat dia bersedia untuk bertarung di barisan hadapan melawan orang Israel? Pertama, Daud memiliki pengetahuan mendalam tentang Tuhannya. Mazmur 119 ayat 97. Oh, betapa ku cintai hukum-Mu, aku merenungnya sepanjang hari. Dan dalam 1 Samuel juga, 1 Samuel 17, yaitu kisah pertarungannya dengan Goliat. Inilah yang Daud katakan mengenai Allah. Dia berkata, Allah yang hidup, Allah yang melepaskan. Aku datang kepadamu, yaitu kepada Goliat, dengan nama Tuhan alam semesta. Bagaimana mempersiapkan anak-anak menjadi barisan hadapan pada akhir zaman? Efesus 6 ayat 4. Peliharalah anak-anak dalam didikan dan nasihat Tuhan. Sudah tentu maksudnya adalah yang terdapat di dalam Alkitab. Kanak-kanak terbuka kepada message Alkitab. Mereka peka terhadap suara Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk program maraton membaca Alkitab pada minggu lalu. Saya menerima banyak laporan tentang kesan baik yang telah dialami. Bukan sahaja kanak-kanak, tapi juga ibu bapak ikut bersemangat untuk membacakan Alkitab kepada anak-anak mereka yang belum dapat membaca sendiri. Kita boleh lihat salah satu video yang dikongsikan oleh ibu bapak. Semoga yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Yesaya 53 ayat 1. Kita doakan, tabiat membaca Alkitab akan berterusan kerana ini adalah salah satu cara kita mempersiapkan anak-anak kita menjadi barisan hadapan bagi kerajaan Tuhan. Anak-anak kecil sangat rohani. Mereka datang ke gereja dan menuruti kata ibu bapa. Biasanya kita tidak bimbang tentang kerohanian mereka, sehinggalah mereka mulai memberontak dan akhirnya meninggalkan gereja. Jika kerohanian mereka tidak diutamakan dan diasuh pada waktu mereka masih kecil, maka mereka tidak akan memiliki dasar kerohanian yang diperlukan apabila mereka meningkat remaja nanti. Daud juga memiliki pengalaman hidup bersama Tuhan. Daud dibawa menghadap Raja Saul oleh kerana kata-katanya yang sangat berani mengenai Goliat. Lalu Raja Saul berkata, "Kamu masih muda, kamu tidak akan sanggup menghadapinya." Pada masa itulah Daud menceritakan pengalamannya sebagai seorang gembala di mana dia didatangi singa dan beruang yang cuba melarikan anak dombanya. Daud akan mengejar singa atau beruang itu dan melepaskan anak domba itu dari mulutnya. Kata Daud, "Jika dia bangkit melawan saya akan menyerang dan membunuhnya." Pengalaman ialah suka duka kita. Apa yang kita alami membentuk pandangan kita tentang Tuhan. Daud telah mengalami pertolongan Tuhan ketika dia berhadapan dengan singa dan beruang semasa menggembalakan kawanan kambing dombanya. Daud juga telah mengalami sukacita daripada keselamatan yang dari Tuhan, yaitu the joy of salvation. Dan itu dia luahkan dalam lagu-lagunya.
Daud juga telah mengalami kasih kurnia pengampunan Tuhan ketika dia bertaubat daripada dosa perzinahan. Kedua-dua hal ini, pengetahuan dan pengalaman, tidak boleh dipisahkan. Pengetahuan tanpa pengalaman adalah berbahaya. Bila kita tahu apa yang benar, tetapi kita tidak melakukannya. Demikian juga pengalaman yang menghasilkan emosi atau perasaan semata-mata dan tidak disertai dengan pengetahuan yang mendasar dan mendalam. Pelajaran sekolah sahabat dewasa pada minggu lalu mengatakan bahwa pengalaman boleh memperdayakan. Jika bergantung pada perasaan semata-mata, maka kita boleh saja tersalah faham tentang Yesus. Jika kita berdoa dan kita tidak menerima jawaban seperti yang kita harapkan, maka boleh saja keluar kata-kata seperti, "Ah, benarkah Tuhan itu ada?" Atau, "Oh, Tuhan itu tidak peduli tentang saya." Sewaktu angin ribut melanda dan Yesus terus tertidur di dalam perahu, murid-muridnya berkata, "Guru, tidakkah engkau peduli?" Kadang-kadang Yesus seakan-akan tertidur dan tidak memberi sebarang respon terhadap doa-doa kita. Anak-anak kita harus diberi pengetahuan mendalam tentang firman Tuhan, tentang janji-janji Tuhan, karena itulah tempat mereka bergantung pada masa-masa sukar, sehingga mereka tidak menjadi kecewa, lemah, dan akhirnya meninggalkan iman mereka. Bagaimana mempersiapkan anak-anak menjadi barisan hadapan pada akhir zaman? Tugas kita, ajarkan, berikan pengetahuan mendalam tentang kebenaran firman Tuhan. Tugas Tuhan, memberikan pengalaman dalam kehidupan anak-anak semasa mereka membesar. Roh Kudus akan menyiram benih kebenaran, dan seiring dengan pengalaman, iman anak itu akan bertambah kuat. Pada tahun 2018, jumlah kanak-kanak yang berumur 14 tahun ke bawah di seluruh Sabah yang menjadi anggota sekolah sahabat ialah 8.151. Bukankah ini satu jumlah yang besar? Anak-anak ini diberkati dengan keluarga Kristen yang membesarkan mereka dalam pengenalan akan Yesus. Anak-anak ini berpeluang mengenal Yesus sejak kecil. Ini adalah jiwa-jiwa yang kita tidak perlu cari jauh-jauh. Mereka adalah kawanan domba yang sudah berada dalam kandang Yesus. Setiap saat semasa bertugas, staf kesehatan dan para petugas berhadapan dengan risiko jangkitan. Jadi pihak hospital menetapkan agar menjadi kewajiban setiap kaki tangan memakai Personal Protective Equipment, PPE atau peralatan perlindungan diri yang lengkap. Alkitab dalam Efesus 6 ayat 14 hingga 18 juga memberitahu kita tentang perlengkapan senjata Tuhan. Dan Paulus menjelaskannya dengan menggunakan peralatan tentera Roma sebagai perbandingan. Yang pertama, tali pinggang kebenaran Allah. Yang kedua, perisai dada, yaitu kebenaran Kristus. Yang ketiga, kasut, yaitu kesediaan untuk menyebarkan Injil. Dan yang keempat, ialah perisai, yaitu iman. Iman yang menangkis panah setan. Iman yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang menyelamatkan. Iman Daud kepada Tuhan memberi dia keyakinan dan keberanian untuk bertarung. Iman percaya kepada Tuhan
akan memberi kita keyakinan untuk berhadapan dengan segala kemungkinan pada akhir zaman ini. Efesus 6 ayat 10 hingga 13. Akhir kata, saudara-saudaraku, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan dan dalam kekuatan kuasa-Nya. Pakailah selengkap senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan terhadap tipu daya iblis. Sebabnya kita berlawan bukan dengan darah dan daging, tetapi dengan para penghulu dunia daripada kegelapan zaman ini, para pemerintah dan penguasanya, dan tentera roh iblis di udara. Oleh itu, pakailah selengkap senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan pada masa yang penuh kejahatan dan berdiri tegap setelah kamu melakukan segalanya. Pertarungan ini memang tidak seimbang. Lawan kita jauh lebih kuat dan jauh lebih banyak. Hanya jika kita bergantung sepenuhnya pada kekuatan kuasa Tuhan, barulah kita boleh menang. Pada akhir zaman, pertarungan ini akan menjadi semakin sengit, oleh kerana setan tahu bahawa masanya semakin singkat. Lakukan segalanya semampu kita agar kita dapat menolong anak-anak kita berdiri tegap di barisan hadapan, menyebarkan Injil, dan pada masa yang sama melawan segala tipu muslihat iblis. Tuhan memanggil orang-orang muda, lelaki dan perempuan, yang kuat, setia, rela berkorban, yang akan maju ke hadapan, bersedia untuk menyampaikan mesej itu kepada dunia. Demikian kata-kata dari Roh Nubuat, Counsels to Teachers, muka surat 549. Dr. Wilber merupakan salah seorang barisan hadapan yang terkorban semasa bertugas menangani COVID-19. Saya ingin membacakan satu lagi petikan dari Roh Nubuat dalam Counsels to Parents and Teachers, muka surat 180. Sewaktu ibu-ibu membawa anak-anak mereka kepada Yesus, Yesus melihat anak-anak itu sebagai orang-orang yang bakal menjadi pengikut-pengikutnya yang setia. Sebahagian akan terkorban demi pekerjaan Tuhan. Biarlah kita juga mempunyai pandangan yang sama seperti Yesus, sehingga kita mempunyai kesadaran untuk melakukan tanggung jawab kita, baik sebagai ibu bapa maupun sebagai pemimpin-pemimpin gereja, untuk mempersiapkan anak-anak kita sebagai barisan hadapan yang membawa Injil menyelesaikan pekerjaan terakhir sebelum Yesus kembali ke dunia. Tuhan memberkati. Kita akan tutup dengan doa. Mari berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Tolong kami untuk bertindak sesuai dengan apa yang Engkau sudah firmankan kepada kami hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Hadapi